Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Kali ini kita bahas tentang inkonsistensi sola scriptura. Mengapa Protestan tidak bisa menghindari masalah otoritas? Oleh seorang Katolik yang mengasihi kebenaran, a.k.a. Patrice Allegro. Salah satu pilar reformasi Protestan, sebagaimana kita ketahui saudara-saudariku yang terkasih, adalah apa? Sola scriptura. Keyakinan bahwa kitab suci saja menjadi satu-satunya otoritas normatif tertinggi dalam iman dan moral. Namun seiring waktu, pendekatan ini telah mengalami distorsi, bahkan kontradiksi internal yang tidak bisa diabaikan. Sebagian Protestan ekstrim mengadopsi apa yang mereka sebut sola scriptura, yaitu bahwa individu percaya boleh menafsirkan kitab suci secara bebas tanpa mengakui otoritas gereja manapun. Sedangkan yang lain membela sola scriptura, kita katakan SOS, sola scriptura, dan SAS, sola scriptura, dengan mengatakan bahwa mereka masih menghargai tradisi dan ajaran gereja selama tidak bertentangan dengan kitab suci. Namun dalam praktiknya, SAS, sola scriptura, dan sola scriptura, SOS, hampir tidak dapat dibedakan secara fungsional. Mengapa? Karena dalam kedua pendekatan itu, otoritas tertinggi dalam menafsirkan kitab suci tetap jatuh ke tangan individu. Setiap orang menjadi semacam magisterium pribadi yang menentukan apa arti ayat-ayat kitab suci berdasarkan penilaiannya sendiri dan bukan berdasarkan otoritas apostolik yang sah. Benar bukan? Nah, disinilah dilema otoritas. Siapa yang menentukan makna yang benar? Inilah akar masalahnya. Protestan menolak magisterium gereja Katolik, tetapi tidak mampu menawarkan alternatif yang koheren dan mengikat secara objektif. Jika SAS, sola scriptura, mengklaim bahwa hanya kitab suci yang tidak dapat salah, siapa yang berwenang menentukan interpretasinya ketika terjadi perbedaan pandangan? Apakah gereja lokal, sinode, atau setiap individu? Yang terjadi dalam sejarah Protestan justru pembelahan demi pembelahan, sekte demi sekte. Setiap kelompok membawa tafsirnya sendiri atas teks yang sama. Perpecahan ini, saudara-saudari, bukan kecelakaan, tapi konsekuensi logis dari sistem yang menghilangkan otoritas interpretatif gereja. Klaim bahwa Roh Kudus membimbing setiap orang percaya tidak cukup untuk menjelaskan mengapa interpretasi yang saling bertentangan terus bermunculan. Apakah Roh Kudus membingungkan umatnya? Jadi ada kebutuhan akan magisterium apostolik. Yang terjadi sebaliknya dalam tradisi Katolik, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kitab suci tidak dipisahkan dari tradisi suci dan magisterium, otoritas pengajaran gereja. Gereja tidak mengklaim bahwa tradisi bertentangan dengan kitab suci, tetapi bahwa keduanya mengalir dari satu sumber wahyu ilahi yang sama. Magisterium bertugas sebagai penafsir resmi dan otentik yang menjamin kesinambungan ajaran dari para rasul hingga sekarang ini di bawah bimbingan Roh Kudus. Dengan demikian, Katolik tidak terjebak dalam relativisme penafsiran yang membuat umat harus memilih antara ratusan gereja yang saling bertentangan. Gereja Katolik menawarkan rumah yang memiliki otoritas sah, historis, dan teologis yang mampu menjaga kesatuan iman secara universal. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu saudara-saudari umatku sekalian yang terkasih dalam Kristus, Protestan butuh lebih dari sekedar Alkitab. Sola scriptura, SAS, pada akhirnya adalah prinsip yang terdengar saleh, tetapi tidak dapat dipertahankan tanpa jatuh ke dalam subjektivisme. Ketika setiap individu menjadi penafsir tertinggi atas wahyu ilahi, maka yang berdaulat bukan lagi firman Allah, tetapi tafsir manusia. Protestan, meskipun mengutuk relativisme teologis, justru menyuburkannya melalui sistem yang menolak otoritas interpretatif yang objektif dan mengikat. Sudah waktunya untuk bertanya dengan jujur. Apakah Kristus mendirikan gereja yang otoritatif, atau hanya menyisakan kitab yang dibiarkan terbuka untuk segala jenis interpretasi? Jika jawabannya adalah yang pertama,
maka sola scriptura harus ditinggalkan dan gereja yang dibangun di atas batu karang Petrus harus diterima. So, jangan menyandarkan diri pada perbedaan semantik. Oh, itu SAS harusnya, itu SOS harusnya SAS. Sola scriptura. Padahal sola scriptura itu gagal secara gramatika. Itu karena kamu sudah tahu bahwa sola scriptura memang salah, akhirnya kamu melemparkan kesalahan dengan menciptakan istilah baru, lalu melemparkan kesalahan sola scriptura ke sola scriptura. Good job Protestantism.